Daun salam, daun salam. Yang tadi menjawab salam, mudah-mudahan kita semua calon-calon penghuni surga. Kalau ditanya ibu-ibu pengen masuk surga bu? Yang kompak pengen masuk surga bu? Pengen cepat apa pengen lambat? Sekarang bapak-bapak grup U, bapak-bapak pengen masuk surga? Pengen cepat atau pengen lambat? Jadi mudah-mudahan kita semua calon-calon penghuni surga. Daun salam, daun suci. Yang menjawab salam, mudah-mudahan kita semua bisa berangkat ke tanah suci. Amin. Makin kencang aja aminnya. Ibu pengen berangkat ke tanah suci bu? Punya duitnya? Tenang, ada bapak lurah. Mudah-mudahan kita ada nasib dan ngisotnya bisa berangkat ke tanah suci. Daun salam, buah kentang. Yang menjawab salam, mudah-mudahan semua bisa membayar hutang. Makin kencang aja aminnya. Berarti yang paling kencang ngomong aminnya paling gede suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil izzati wal jalali wasi'il karami azimil ifdali. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uts li tatmimi makarimil akhlaq al-mufaddali ala kafatil makhluqati ala al-itlaq wa ala alihi masabihi sunnatil a'lam wa ashabihi al-bazilina anfusahum litarbi'a syara' wal ahkam amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala habibunal karim Muhammadun addibu auladakum ala salasi khisalin hubbi nabiyyikum wa hubbi ahli baitihi wa qira'atil Qur'an. Al-hadis ayatami min hadis wa qala ba'dul nazim ya nabi salam alaika ya rasul salam ya
Muhammad, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, juga kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kelak nanti mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal al-mukarramun, para alimil ulama, para pemuka agama, para tokoh-tokoh masyarakat. Wabil khusus kita doakan kepada Bapak Lurah kita, Pak Lurah Yanto Firmanto. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat panjang umur. Juga tak lupa pula kepada Pak RW 01 Bapak Ari Muhadianto, juga kepada Ketua DKM Masjid Al-Qis Nahiyah Bapak Haji Salam, juga kepada Ketua DKM Mushol Al-Hidayah Bapak Ustaz Amin. Kita doakan mudah-mudahan kesembuhan kita, sehat walafiat panjang umur. Juga tak lupa pula, kalau tadi Bapak Lurah mah udah gak usah didoakan, duitnya banyak. Pak Lurah mah duitnya udah banyak, saking banyak yang dikasih terus sama jamaah. Betul atau betul? Dengan itu mudah-mudahan makin banyak rezekinya. Amin ya Allah. Yang perlu kita doakan adalah ini, pejabat yang paling rendah gajinya tapi paling besar tanggung jawabnya. Siapakah beliau? Beliau adalah Bapak RT. RT 1 sampai RT 20. Masya Allah banyak sekali. Coba bayangkan, Bapak RT mah pangkatnya paling terendah tapi paling besar tanggung jawabnya. Betul apa betul? Nih kalau misalkan orang Raja Asri ada yang gak dapat bansos aja, pertama dikepung adalah rumah. Betul? Kalau misalkan orang Raja Asri ada yang kehilangan kendaraan, pertama lapor ke rumah bapak. Kalau misalkan perumahan sini ada yang kosong, lapor ke rumah. Terusnya ada yang isi, yang isinya kebetulan janda, lapor lagi ke rumah. Itu tiap malam minggu janda ada yang ngapelin, terus dilaporin ke rumah. Ternyata yang ngapelinnya juga. Tapi bukan RT sini, RT sono. RT sini mah enggak ya? Enggak lah. Enggak salah ya. Jadi mudah-mudahan Bapak RT dari RT 1 sampai RT 20 sehat walafiat panjang umur. Juga yang saya hormati para grup Rocky, rombongan aki-aki yang berbaju. Juga tidak lupa kepada rombongan royong. Apa itu royong? Rombongan emak-emak peot. Pas sebelah sini Rocky, sebelah sini royong. Yang belakang itu rombongan macan ternak. Apa itu macan ternak? Mama cantik nganter anak sekolah. Ibu-ibu tua yang saya hormati, ibu-ibu muda yang saya cintai. Mana tapi dia yang muda? Semuanya yang hadir di sini mudah-mudahan sehat walafiat panjang umur. Juga kepada sahabat saya Pak Bambang bersama kru panitia dan yang lainnya, panitia PHBI, mudah-mudahan yang telah meluangkan waktu, harta, tenaga, mudah-mudahan menjadi pahala berkali-kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga tak lupa pula kepada operator sound system. Kita doakan juga mudah-mudahan calon penghuni surga beserta sound-soundnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, berkumpulnya kita di sini disatukan dalam ikatan cinta. Karena sesuatu yang sudah didasari dengan cinta, maka semua akan terasa lebih indah, betul? Yang jauh menjadi dekat, yang panas menjadi dingin. Betul Bapak? Persis anak muda zaman dulu mengatakan kalau cinta
Siapa tuh yang masuk congkak? Ya Allah. Berarti ada yang pernah nyobain teh rasa congkak. Berkumpulnya kita di sini dalam satu ikatan cinta yang dibumbui dengan rasa cinta kepada baginda Nabi. Mana buahnya nanti adalah syafaat dan hasilnya adalah berkah dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Makanya tanamkan sejak dini di dalam hati kita agar kita tidak salah dalam mencintai, tidak salah dalam mencintai. Sekali lagi, tidak salah dalam mencintai. Apakah kamu ngadenge? Iya, dengengin ya. Ternyata hadirnya kita di sini memperingati hikmah peringatan hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Di antara hikmah yang paling sangat luar biasa yang kita nanti, datangnya kita dari rumah menuju haflah yang sangat mulia, tidak lain dan tidak bukan ketika kita duduk di tempat ini, keluar di tempat ini, maka dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu-ibu bisa bantuin saya siap. Dosa mana yang akan diampuni oleh Allah? Dosa besar dicabut, dosa kecil kurang kompak. Siap bu. Dosa mana yang Allah ampuni? Dosa besar dicabut, dosa kecil, dosa kerasa, dosa gak kerasa, dompet suami, duitnya juga. Ini ternyata nih tukang nyatutin duit suami. Ya Allah, enak kagak tuh? Duduk saja di majelis ilmu. Manin takola lihat ta'alama ilmu guhilullah qabla ayah Tuhan. Duduknya melangkahkan kaki dari rumah menuju majelis ilmu, maka langkah kita diampuni dosa oleh Allah Subhanahu. Menurut logika, mana yang tidak punya dosa? Adalah bayi yang masih kecil. Itu adalah ciri orang yang tidak punya dosa. Bayi nggak punya dosa nih bu. Bayi nggak punya dosa. Itu bayi kalau dicium pagi-pagi kira-kira enak apa kagak? Sedap, betul ya? Bayi kalau dicium pagi-pagi sedap, dicium siang-siang sedap, sore-sore mau tidur, bangun tidur pun sedap. Coba suami ibu ya Allah, tuh karena kenapa? Bayi mah belum punya dosa. Bahkan ada ibu-ibu yang melahirkan, bu, ditengok sama saudara, sama tetangga, gara-gara punya bayi. Itu ibu yang habis melahirkan pun sama, menjuangkan hartanya, menjuangkan waktunya, juga nyawa dan darahnya diperjuangkan untuk melahirkan manusia yang disebut dengan bayi yang tidak punya dosa. Itu ibu-ibu karena hebat, berkah luar biasa. Tetangga ada yang bawain kue, betul apa betul? Ada yang bawain popok, ada yang bawain baju karena bayi nggak punya dosa. Bahkan ada tetangga yang suka bawa ayam bakar. Tuh kira-kira ayam bakar enak apa enggak? Yang makan siapa? Emaknya, karena emaknya juga nggak punya dosa. Hebatnya nggak punya dosa karena bayinya nggak punya dosa. Itu ayam panggang dimakan sama emaknya karena bayinya nggak punya gigi. Betul nggak Pak? Ayam panggang dimakan sama ibunya karena bayinya nggak punya dosa. Tuh gara-gara nggak punya dosa. Ya Allah ya Rabbi, enak. Makanya orang yang duduk di majelis ilmu, di haflah yang mulia, ketika keluar dari tempat ini laksana tidak punya dosa. Alhamdulillah. Hikmah pertama.
mengenai tentang akhlak. Rasul diutus oleh Allah, innama bu'istu liutammima makarimal. Manusia satu-satunya yang diutus ke alam dunia yang hari kelahirannya diperingati di berbagai negeri. Betul. Bahkan beliau manusia yang diutus oleh Allah ke alam dunia untuk menjadi rahmat semesta alam, sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Anbiya, wa pertanyaannya sangat luar biasa. Ternyata kalau kita lihat sejarah, jangankan anak kecil, orang tua sekarang pun kadang lupa dengan sejarah kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Yuk kita flashback ke belakang. Agar apa? Agar kita semakin cinta kepada baginda Rasul. Walaupun kita belum pernah berjumpa dengan Rasul, belum pernah melihat wajah Rasul, bahkan belum pernah ikut perang bersama Rasul, tapi kenapa hati dan keyakinan kita ada cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad? Rasul dilahirkan bertepatan tanggal 12 bulan Rabiul, harinya hari. Nah ini nih, bagaimana anak kita akan kita didik sedangkan kita saja tidak tahu. Betul apa betul? Hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal bertepatan dengan tahun Gajah, atau disebut 571 Masehi. Apa katanya? 571. Tahu kan sekarang? Alhamdulillah. Nah, nanti kalau ditanya lagi sama Bapak Lurah, jawabnya itu. Siap. Pak Lurah nanya nanti, Rasul dilahirkan hari apa? Jawab hari Senin tanggal 12 tahun 571 Masehi. Itu hebat. Itulah hikmah daripada hadirin peringatan baginda Nabi besar Muhammad. Nah, Rasul pun sama. Rasul wafat tanggal 12 bulan Rabiul Awal bertepatan hari Senin, tahunnya tahun. Masa gajah lagi atau gajah kalau sama gajah atau nantinya? Iya betul, lahirnya tahun gajah, wafatnya tahun. Ayo loh. Nah, mari kita pelajari nanti di detik-detik akhir. Yuk, Rasul dilahirkan 12 Rabiul 12 Rabiul jatuh pada hari Nabi Muhammad dilahirkannya 571 Masehi di kota Mekah pada tahun. Ada yang pil, ada yang gajah. Mana yang benar ini? Coba bapak-bapak mau gajah mau pil? Yuk gajah coba kita coba. 571 Masehi di kota Mekah pada tahun. Gak enak gajah. Ibu-ibu gajah
pil? Yuk kita coba. 571 Masehi di kota Mekah pada tahun. Nggak enak, harus pakai nada dong. Betul apa nggak? Coba. Pada tahun pil. Nggak enak. Coba ikuti instruksi. Jangan sampai berhenti sebelum tangan saya selesai. Siap apa tidak? 571 Masehi di kota Mekah pada tahun. Lumayan lah, ngempos-ngempos juga ya. Tuh, betul Pak Lurah? Ya Allah, warganya sekarang udah tahu. Alhamdulillah. Pertempatan dalam tahun gajah. Ternyata Rasul dalam keadaan yatim dengan kakeknya, karena Rasul ketika umur kandungan 2 bulan ibunda Aminah ditinggalkan wafat oleh suaminya yang bernama Sayyid Abdullah. Siapa katanya Bu? Sayyid Abdullah. 2 bulan di kandungan ibunda Aminah. Manusia normal sama persis dengan ibu-ibu. Saya tanya ibu-ibu, Bu, kira-kira hamil berat apa kagak? Berat apa kagak? Bapak-bapak jangan jawab, belum pernah hamil. Kira-kira 2 bulan itu 2 bulan masanya apa tuh kalau bahasa Indonesianya? Ngidam. Betul nggak? 2 bulan zaman yang ngidam. Ya Allah ya Rabb, jangankan lihat makanan enak, lihat nasi aja. Betul? Lihat nasi enak, lihat mie ayam enak, lihat bakso enak, lihat muka suami enak. Lihat duit. Oh, ini ternyata jawabannya. Ya Allah, betul apa betul? 2 bulan. Ya Allah ya Rabbi, begitu lahir bertepatan pada tahun gajah, yatim dengan kakeknya yang bernama Sayyid Abdul. Ya Allah, begitu usia 1 tahun 2 tahun, pertama kali yang menyusui adalah ibunda Aminah. Seminggu 2 minggu, terusnya sebulan 2 bulan, ada yang disebut dengan ibu susu yang bernama Halimatu Sa'diyah. Ya Allah, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, ibunda Aminah pun wafat, meninggalkan baginda Nabi besar Muhammad di dalam usia 6 tahun. Berarti Rasul umur 6 tahun sudah dalam keadaan yatim piatu. Ya Allah ya Rabbi. Bu, panas tuh ya. Harda, memang harda Bu. Ibu harda. Gak apa-apa Bu, gak apa-apa kita panas saat meludah daripada terjebak perasaan sayang namun akhirnya ditinggalkan. Buya-buya, gak apa-apa, namanya ngaji udah malam, duduknya juga udah keseragam. Ada yang duduk ke depan, ada. Udah biarin, jangan dibenerin Bu, mudah-mudahan santai aja Bu ya. Bapak-bapak udah keseragam ada. Udah pokoknya Pak, ngopi aja ngopi. Ada kopinya ada Pak? Iya Pak RT, Pak RW ngopi, Pak Lurah ngopi. Saya Pak Ustadz gak ngopi, punya lambung gak apa-apa. Yang ngopi mati, yang gak ngopi juga. Mendingan kopi sampai nggak apa-apa, merokok silakan. Saya mah nggak merokok, yang merokok mati. Yang merokok juga mati. Mendingan merokok sampai. Ya Allah, santai, betul nggak Bu? Dengan saya mah santai aja, kita mah santai tapi pasti berjalan, jangan berlari karena hidup ini, dunia ini tempatnya kehidupan, bukan tempat pelarian. Betul? Udah, mendingan banyakin ngopi, lebih baik banyakin
ngopi daripada banyakin janji, karena manisnya kopi akan bisa kita nikmati, tapi manisnya janji hanya akan membuat kita sakit hati. Well, ya umur berapa tadi? Umur 6 tahun naik 7 tahun, di usia 8 tahun Rasul pun sama, kakek yang sangat mencintai baginda Rasul wafat ketika Rasul berusia 8. Ya Allah, ya Rabbi, siapakah yang menjaga Rasul? Ternyata paman yang sangat membela yang disebut dengan Abu Thalib. Kalau tadi Abdul Muthalib, kalau pamannya Abu Thalib. Ketika kecil Rasul mengembala, ketika dewasa menjadi pengusaha, dan ketika di umur 25 Kanjeng Rasul memperistri wanita yang sangat cantik yang bernama Siti Khadijatul Kubro. Siti Khadijah adalah seorang bangsawan yang sangat luar biasa. Andai kata di kota Mekah orang terkaya pada saat itu adalah Siti Khadijah, andai kata harta-harta orang kaya dikumpulkan bangsa Quraisy, tidak akan ada yang menandingi kekayaan Siti Khadijatul Kubro binti Khuwailid. Ya Allah, ya Rabb, ketika usia Rasul 25 memperistri Khadijah, Khadijah adalah wanita pertama yang memeluk agama Islam, yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Ya Allah, pertama kali wanita yang akan masuk surga adalah Siti Khadijah. Mudah-mudahan aja ibu termasuk Siti Khadijah. Bu, Siti Khadijah, Siti Khadijah calon penghuni surga. Makanya calon penghuni surga itu ada 3 kriteria. Kira-kira bilangin apa jangan? 3 wanita mulia calon penghuni surga. 3. Kira-kira kalau dibilangin kesinggung apa kakak nih? Siap ya, siap ya. Kalau ibu pengen masuk surga harus mengikuti 3 kriteria seperti ini. 1. Wanita calon penghuni surga adalah ketika ngomong sama suaminya tidak sambil melot. Ada di sini yang sudah melotot sama suaminya? Mana orangnya? Bapak-bapak kira-kira sering dipelototin apa kagak sama istri? Korban semua ini berarti. Ya Allah, Pak RT, aduh, warga kita dipelototin semua di sini. Bu, kalau ngomong sama suami jangan sambil melot, jangan sambil cerewet. Oh, Masya Allah. Coba bapak-bapak mah cuma nanya kayak gitu pagi-pagi nih, mama udah masak apa belum? Mama masak udah matang apa belum? Tapi apa jawaban istri kita? Emang papa nggak lihat? Mama dari tadi udah ngepel, udah nyuci, udah ngurus bayi, udah angkat galon. Papa emang nggak lihat? Masak aja sendiri kalau pengen makan. Tuh, bener nggak? Kita mah nanya doang, udah masak belum? Tapi dijawab betul. Rasul diutus innama bu'istu liutammima makarimal akhlak kita kepada suami, karena suami adalah raja di dalam rumah tangga. Walaupun suami kita hitam, raja black berarti namanya. Gak apa-apa bu, punya suami hitam gak apa-apa, yang penting banyak. Tuh pak, gak apa-apa suami kita hitam, gak apa-apa suami kita jelek, yang penting banyak. Tuh, gak apa-apa gak pulang sehari 2 hari, yang penting pulang-pulang bawa. Laki mah kagak penting-penting amat. Ya Allah, makanya suami kita gak beda jauh sama tuyul.
Pak, tuyul kerjanya ngapain tuyul? Tuyul kerjanya ngapain? Nyari duit kan? Suami kita juga nyari duit. Tuyul kalau pengen kesit nyari duitnya harus dikasih. Betul. Nah, berarti suami ibu kalau pengen kesit nyari duitnya harus dikasih. Ya Allah, ya Rabbi, duit memang bukan segalanya, tapi segalanya butuh. Duit memang tadi bawa mati, tapi hidup terasa mati jika tidak punya. Betul. Ya Allah, ya Rabbi. Wanita cantik sangat luar biasa. Ternyata Siti Khadijah kenapa membackup Rasul di belakang Rasul ada Siti Khadijah yang mengorbankan harta waktu tenaga untuk apa? Untuk dakwah Rasul di kota Makkah. Ketika Rasul umur 40 tahun, Rasul diangkat menjadi Rasul akhir para anbiya. Ya Allah, Siti Khadijah di belakang Kanjeng Rasul. Enggak lama, hadirin rahimakumullah, Rasul ketika mendapatkan isyarat diangkat menjadi Rasul, tabligh mendapatkan wahyu pertama. Ternyata Rasul di kota Makkah dakwahnya hanya 13 tahun. Berapa katanya? 13. Diangkat menjadi Rasul umur 40 tahun. Dakwah di kota Makkah sampai 13 tahun, berarti 40 sama 13 sama dengan 53 tahun. Siti Khadijah yang tadi sangat luar biasa, calon penghuni surga, yang hartanya banyak luar biasa, ketika mau wafat hanya punya satu baju. Saya mau tanya ibu-ibu nih, istri RT aja berapa banyak bajunya? Ya Allah, Pak, kita di rumah, Pak. Lemari ini baju istri, lemari ini baju istri, lemari ini baju istri, semuanya baju istri. Baju suami mana? Ditaruh di kardus. Persis anak uji. Ya Allah, betul. Siti Khadijah luar biasa. Tadi satu, calon penghuni surga kalau ngomong sama suami jangan sambil ngomong, jangan sambil cerewet. Satu, dua, agar kita sejajar nanti dengan Siti Khadijah calon penghuni surga. Alhamdulillah. Yang kedua, wanita mulia calon penghuni surga adalah yang ketika ketemu sama suaminya senyum. Saya nanya sama ibu suka senyum sama suami? Terkadang-kadang tanggal muda senyum, tanggal tua. Nah, cocok berarti. Giliran tanggal muda mah lihat muka suami, baru pulang kerja, wajahmu kok begitu, memandangmu tabok. Waduh, anak buah Lesti semua. Betul kan? Ya Allah, suami dipandang kalau punya duit, giliran gak punya duit. Ya Allah, ya Rabbi. Hebat, memang wanita diciptakan oleh Allah bukan dari tulang kepala. Kenapa Allah tidak menciptakan wanita dari tulang kepala? Karena sejatinya perempuan ditakdirkan bukan untuk menjadi kepala rumah tangga. Betul? Wahai kalian ibu-ibu, sehebat apapun pangkatmu di luar, setinggi apapun ilmumu di luar, tapi ketika masuk ke dalam rumah, tetap yang jadi raja adalah bapak. Walaupun hitam, tetap raja black namanya. Kenapa Allah tidak ciptakan wanita dari tulang pundak? Karena sejatinya wanita Allah ciptakan bukan untuk menjadi beban dalam rumah tangga. Betul? Kenapa Allah tidak ciptakan perempuan dari tulang tangan? Karena sejatinya wanita diciptakan bukan untuk dijadikan mainan oleh laki-laki. Betul? Kenapa Allah tidak ciptakan perempuan dari tulang kaki? Karena wanita bukan untuk dicaci maki, tapi wanita Allah ciptakan dari
tepuk tangan buat ibu-ibu. Hidup ibu-ibu. Hidup ibu-ibu. Ibu-ibu mah gak ada salahnya. Betul Bu? Kalau ibu-ibu banyak hutang di warung, yang salah dia mah kayak gitu Pak. Kalau merasa dibela ayo baru dia. Ya Allah, kata ibu itu mantap Pak Ustaz nih. Baru dikadani. Biasanya ibu-ibu yang kalah, ini ibu yang menang. Tenang Bu, pokoknya Bu ya. Tuh ibu-ibu dilawan calon penghuni surga. Yang penting harus senyum sama suami. Yang ketiga, calon penghuni surga mana? Adalah wanita yang dandan untuk suaminya. Ibu suka dandan, mau kemana? Tuh bapak-bapak yang ngejawab. Berarti survei membuktikan ibu-ibu kalau mau tidur 11-12 sama kuntilanak. Betul Pak? Boro-boro sedandan. Ya Allah, rambut udah kusut, daster bolong. Sama saya juga korban. Ya Allah, BH itu sebelah. Yang satu dijahit, yang satu pakai jarum pentul. Begitu suaminya pulang habis yasinan malam Jumat, malam ke rumah, tok salam dibuka. Masya Allah, suami langsung menggigil. Di mana itu ke dalam kamar. Namanya sholat malam Jumat udah aja lah ditaikin sama suami. Begitu kalau wow, apa kenapa bibirnya ketorok jarum pentol. Ya Allah, makanya kalau mau tidur harus sedang. Ini mah mau tidur jangankan sedang, bukan pakai minyak wangi malah pakai presker. Yang malah lagi balsam, yang mungkin malah lagi pakai ontang. Betul. Nyamuk aja mati. Apalagi suami. Begitu subuh, innalillahi. Awas hati-hati. Suami kita harus kita hormati. Betul Bu? Suami kita di luar batin tulang keras keringat. Untuk apa? Untuk membahagiakan kamu. Betul? Makanya bapak sama ibu kalau di rumah nggak apa-apa kayak Siti Aisyah sama Kanjeng Rasul di dalam rumah tangga selalu bermain. Masya Allah, ini mah bapak sama ibu pas saya ribut mulu tiap hari, tapi hamil tiap tahun sekali. Ibu Ustaz jangan aneh, kami mah ribut juga atas doang, kalau bawah damai. Ya Allah, pakai minyak wangi. Kalau mau tidur pakai minyak wangi. Pakai minyak wangi. Habis. Ganti lagi, semprot lagi. Habisin semua depan langsung. Insya Allah suami gak bakal kemana. Betul Pak? Betul. Tuh. Ya Allah. Buya. Hormati suami karena suami adalah ladang pahala untuk kita. Alhamdulillah. Gak usah jauh-jauh. Nyium Hajar Aswad ke Mekah jauh. Cukup kalau pengen dapat pahala Hajar Aswad, cium suami. Apalagi suaminya hitam, sekap. Hajar Aswad, hajar itu batu, aswad itu hitam, berarti batu hitam. Persis suami kita. Hajar Aswad di Mekah wangi, hajar Aswad di mah. Ya Allah, buya. Siti Khadijah luar biasa. Siti Aisyah. Kenapa Siti Aisyah gelarnya ya Umairah?
pipinya kemerah-merahan. Betul nggak? Siti Khadijah, Siti Aisyah dipanggil sama Rasul, ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Bapak pernah nggak manggil istri kayak gitu? Mana malu? Coba ini sama istri kita duduk sambil berdoa di depan rumah. Mah, mama, mama, apa papa? Manggilnya papa apa ayah? Ayah ya. Oh berarti kalau ini ayah berarti ini bunda. Kalau sama kakak berarti kanda, sama adik berarti dinda, sama paman berarti pamanda, kalau sama teteh berarti tenda. Mama, 2 tambah 2 berapa? 4. Salah mah, 7. Papa cama. Namanya juga romantis. Mama berapa? 2 tambah 2 4, 7. Loh kok 7? Karena tujuanku mencintai bukan untuk menduakanmu. Dapat pahala, dapat romantis di dalam rumah tangga, ladang pahala kita insya Allah. Umur berapa tuh? Umur 25 memperistri Siti Khadijah. Betul? Wanita cantik, bangsa Arab, bangsa Quraisy terkaya pada saat itu. Kalau ditanya bapak-bapak pengen punya istri cantik, kalau bapak-bapak pengen punya istri cantik, jawabannya hanya satu, adalah modal. Perlu bapak ingat bahwa alat kecantikan tidaklah ditanggung oleh BPJS. Ini mah pengen cantik bukan dipakein skincare, malah dibeliin sabun gym. Tahu ibu sabun gym? Ya yang goceng itu goceng. Ini mah istri pengen berapa duit? Oh, bukan murahnya. Ini mah istri pengen cantik bukan pakein skincare, sabun gym muka.